Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini yang ingin saya perbandingkan itu adalah bagaimana dahsyatnya efek doktrin dari Ba'alawi, dari para Habib kepada mukibin-mukibinnya. Itu sebagai fakta ya, bagaimana doktrin terkait Habib ini adalah dzurriyyat Rasulullah, itu kemelekatannya sangat luar biasa. Nah, sekarang kita coba perbandingkan efek dari doktrin dengan efek dari mubahalah. Dari sisi kolektivitas, sebuah pemahaman secara masif per individu ataupun individu-individu yang tergolong dalam sebuah kelompok. Kenapa saya mengangkat tulisan ini? Karena coba nanti kita perhatikan di mana titik yang itu menjadi fakta dahsyatnya sebuah doktrin ketimbang dengan mubahalah. Dalam hal ini adalah efek secara kolektif, individu ataupun satu kelompok yang saling terkait, yang itu nanti berefek juga kepada apa yang pernah ditulis oleh Buya Ma'arif tentang habaib ini, itu melakukan perbudakan spiritual di Indonesia sampai hari ini. Kita mulai dari tulisan portal ini yang di awal itu adalah tidak terkonfirmasi secara bincang Cak Maulana menyikapi tesis Kiai Haji Mat, habaib atau Ba'alawi tidak terkonfirmasi secara ilmiah sebagai cucu Nabi. Ini sudah lama sekali diposting. Nah, tidak tahan juga saya ingin masuk ke dalam polemik terah para Habib. Oke, kita ambil intinya. Jujur saya belum baca tesis Kiai Haji Maduddin secara langsung, tetapi dari banyak berita yang kubaca, kira-kira kesimpulannya adalah para Habib atau Ba'alawi tidak bisa terkonfirmasi secara ilmiah. Oke, terus apa tesis itu? Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen atau kajian pustaka dan empiris yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah setelah melakukan riset penelitian. Lantas bagaimana bila ada yang tidak sepakat? Maka secara akademik harus melawan dengan antitesa. Antitesa adalah teori perbandingan yang bertentangan dengan tesis melalui kajian dan penelitian juga. Oke sih, sangat relevan sekali dari alinea per alinea, dari paragraf ke paragraf. Bila ingin membuat antitesis dari tesis Kiai Haji Mat, apa yang harus diruntuhkan? Paling tidak dua hal ini yang harus dibongkar. Pertama, kelemahan metodologi penelitiannya. Kedua, menghadirkan referensi yang lebih valid atau membongkar kelemahan referensi yang digunakan oleh Kiai Haji Maduddin. Dan kita tahu semua konten kreator, entah itu konten kreator bebas, entah itu konten kreator dari Nahdlatul Ulama sendiri yang memang masih membela para Ba'alawi, ataupun konten-konten kreator di luar sebuah organisasi dan konten kreator yang memang dia berdiri secara independen. Jelas faktanya sampai hari ini belum ada satupun yang mencoba menyuguhkan apa yang ditulis dalam tesis Kiai Haji Maduddin mengenai kitab sejaman. Belum ada. Oke, kita lanjutkan. Langsung saja kepada intinya.
Tapi bagi saya, yang pernah nyantri ke almarhum Al-Makfurullah Romo Nyai Kumaidi, santri Romo Nyai Hamid, dan Syekh Hasan Ginggong, saya tidak butuh teori itu. Saya tidak butuh pembuktian. Kami dididik menjadi muhibin, pencinta habaib dalam kondisi apapun. Saya blok dulu ya. Di awal tadi sudah saya baca, kurang lebih saya singkatnya saja, bahwa yang menulis ini di awal memang oke, dia menerangkan bagaimana tesis Kiai Haji Maduddin itu bekerja. Dari mulai arti dari tesis itu, kemudian sampai kepada alur bagaimana tesis itu atau yang ditulis oleh Kiai Haji Maduddin itu sampai kepada akhirnya adalah pembuktian nasab balawi secara ilmiah dari kitab, manuskrip dan lain sebagainya. Lebih meyakinkan lagi harus tes DNA. Oke, itu sama-sama kita terima. Nah, pada bagian alinea yang saya blok ini, inilah yang saya maksud. Betapa dahsyatnya efek doktrin yang diterapkan dari kelompok Balawi ke mukibin-mukibinnya. Efek ini lebih sangat masif, lebih sangat kolektif, lebih sangat tersistem, walaupun penetrasinya di lapangan itu memang sangat-sangat organik atau natural, seolah-olah memang tidak ada rekayasa, seolah-olah memang tidak ada gerakan masif untuk mencari pengikut para habaib ini dengan metode doktrin tadi. Kita ulangi lagi. Tapi bagi saya yang pernah nyantri di almarhum Al-Makfuro Romo Nyai Kumaidi, santri Romo Nyai Hamid dan Syekh Hasan Ginggong, saya tidak butuh teori itu. Saya tidak butuh pembuktian. Kami dididik menjadi muhibin atau pencinta habaib dalam kondisi apapun. Jadi tidak penting. Tidak penting para habib itu dari mana. Tidak penting para habib itu sejarahnya seperti apa. Karakternya seperti apa. Pokoknya dia adalah dzurriyyat Rasulullah, fik, tidak bisa dibantah dan harus kita tunduk. Kurang lebih kan bahasanya seperti itu. Nah, untuk meyakinkan narasi orang ini yang tidak butuh lagi penelitian, tidak butuh lagi sejarah, manuskrip, semua yang berbau by data, orang ini mencoba meyakinkan ke publik atau pembacanya, mencatut nama Mbah Maimun, mencatut nama Mbah Hamid, dan para wali-wali terdahulu. Kita baca coba, ya. Saya blok lagi pada alinea satu paragraf ini. Bagiku, Mbah Maimun, Mbah Hamid, atau para wali yang lain tentu lebih paham tentang ini. Maksudnya tentang para habaib. Jangan mendebat saya dengan teori ilmiah, sebab ini soal keyakinan dan akhlak, bukan tentang logika. Apapun yang Anda katakan, saya tetap dengan pendirian saya. Oke? Ya percuma kita debat. Orang dia sudah memblokir pendapatnya, mencatut orang-orang tokoh-tokoh terkenal seperti ulama-ulama terdahulu yang masyhur, Mbah Maimun, Mbah Hamid. Nah, cuman di sini ya, di alinea terakhir paragraf keberapa ini ya. Loh, bukankah ini sikap tidak ilmiah atau tidak logis karena belum terkonfirmasi secara ilmiah? Artinya dia juga
membuat pengungkit bahwa dari apa yang dikatakan di alinea di atas, bahwa saya tidak butuh teoritis, saya tidak butuh kajian-kajian, pokoknya Habib durian Rasulullah, titik. Tapi di alinea akhir, dia mencoba mengungkit dengan narasi yang seperti pertanyaan berbalik, tapi sebetulnya itu juga udah jawaban. Ya kan? Kita teruskan di paragraf berikutnya. Saya blok lagi sampai kurang lebih habis ya. Tidak semua hal yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak semua hal bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke, sepakat nggak? Kalau nggak ada yang sepakat, bagus. Berarti Anda punya pemikiran yang lebih kritis. Meskipun semua hal memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi tentunya konteksnya apa dulu. Jadi jangan dijeral ya. Bahkan termasuk kajian ilmiah itu sendiri. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA adalah kumpulan orang-orang jenius yang terilmiah di dunia telah menemukan bintang bla 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 atau yang dikenal sebagai bintang Methuselah melalui pengamatan NASA tahun 2000. NASA meyakini bahwa bintang tersebut sebagai bintang paling tua di alam semesta. Diperkirakan usianya mencapai 16 miliar tahun. Ilmuwan sedunia percaya atas pernyataan itu tanpa bertanya tanggal berapa lahir, ibunya bintang kawin dengan siapa, apa buktinya kalau dia bintang tertua, padahal hanya diamati dari bumi. Di alinea pertama lagi-lagi masih bisa kita terima dengan nalar yang baik. Tapi lagi-lagi di alinea terakhir, ini sangat mendanjukkan. Artinya pertanyaan balik itu sangat-sangat tidak relevan dengan apa yang dinarasikan di alinea pertama. Kalau dibandingkan dengan penelitian NASA yang telah meneliti bintang bernama Methuselah ini sebagai bintang tertua dengan umur 16 miliar tahun, dengan dibandingkan tesis Kiai Haji Maduddin, ya tentu saja konteksnya berbeda dong. Hal yang berbeda, kenapa diadu-adu gitu loh. Sudah jelas itu kedua hal yang berbeda, tapi dipaksakan untuk disamakan menjadi perbandingan. Sekali lagi memang ya inilah yang saya bilang dari awal, efek doktrin dari kelompok Ba'alawi atau Habib ini memang luar biasa efeknya kepada individu per individu atau individu yang tergabung dalam sebuah komunitas kecil sampai komunitas besar. Memang tidak kelihatan pergerakan doktrin Ba'alawi yang isinya adalah mereka dzurriyyah Rasulullah. Tapi ini perjalanan yang terus bergulir ya. Bukan mengalir, bergulir, memang sengaja saya sebut sebagai bergulir. Kenapa bergulir? Karena memang bergulir ini lebih ekstrim daripada mengalir. Nah, kita lanjutkan. Nah, dia juga menyebutkan kemudian fisika sebagai puncaknya ilmu eksak dengan pembuktian empiris memiliki 3 teori belum bisa dibuktikan, dipecahkan. Nah, ini kalau ilmu fisika pasti ada ahlinya lah. Ini juga ngaco lama-lama orang ini. Begitupun dengan cucu Wali Songo. Saya percaya kakek mereka adalah cucu Nabi yang datang lebih awal daripada marga Ba'alawi. Mereka mengawini wanita-wanita penusantara sehingga mereka memanggil kita pribumi dengan panggilan ahwal yang artinya saudaranya ibu. Emang ada ya Wali Songo yang memanggil pribumi dengan
Ahwal, wah ini juga kacau ini. Dan seterusnya yang isinya semakin mendanjukkan tulisan orang ini untuk ya gini jadi bahan ketawaan aja ini. Memang mu'alaf Ba'alawi ini memang luar biasa. Cara berpikirnya, cara nalarnya. Jadi algoritma rata-rata penalaran para mu'alaf Ba'alawi atau yang sudah Ba'alawi sejati ini memang waduh susah. Dulu saya jadi ingat ketika rame-ramenya tentang Rizik Syihab itu bahwa kelompok-kelompok ini adalah kelompok sumbu pendek. Ya itu fakta sampai hari ini belum panjang-panjang juga, masih sumbu pendek. Jadi begini kan kejadiannya, efek doktrin yang dilakukan oleh kelompok Ba'alawi, para Habib itu kepada mukibin orang pribumi itu lebih dahsyat efeknya, yang mengerucut, yang pada endingnya itu adalah perbudakan spiritual. Kalau mubahalah ini kan yang melakukan cuma satu individu, tidak ada dilakukan antara komunitas dengan komunitas. Paling banter cuma 2 individu dan efeknya pun ditanggung masing-masing. Tidak berefek kepada komunitas-komunitas. Apalagi tidak berefek kepada soal pemahaman yang keliru, tapi terus diyakini sebagai sebuah kebenaran dan diimani lagi. Kalau doktrin, kalau sumpah mubahalah ini kan hanya sesaat. Dan itu efek yang menimpa itu cuma individu per individu. Bukan memberikan toksin seperti doktrin Ba'alawi dan para Habib itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.